Kontak senjata antara TNI dengan kelompok kriminal bersenjata di kawasan Longsrar, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya menewaskan seorang anggota TNI. Dikutip detik.com, menurut Kolonel Infanteri MID Kapendam 17 Cendrawasih, kontak senjata terjadi saat anggota TNI sedang mendistribusikan logistik dan tiba-tiba diserang kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen. Dalam serangan tersebut, seorang anggota TNI Pratu Makamu terluka. Sang prajurit terkena tembakan di bagian paha kiri. Namun karena terlambat evakuasi, anggota TNI tersebut gugur. Sesaat setelah kontak senjata, anggota TNI melakukan pembersihan di sekitar lokasi. Hasil penelusuran ditemukan 2 magasin laras panjang beserta amunisinya, 2 tongkat komando yang diduga milik Lekagak Telenggen, dan dokumen TPN OPM. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi di Jayapura. Selamat malam Pak Aidi. Selamat malam Mas Yuda. Ya Pak Aidi boleh menceritakan kronologis terjadinya insiden penembakan itu seperti apa Pak? Ya, jadi kemarin tanggal 18 Januari 2019, ini kegiatan rutin dilakukan oleh prajurit, yaitu melaksanakan distribusi logistik ke pos-pos yang sudah tergelar di sekitar Puncak Jaya kompleknya. Kemarin pada saat kita melaksanakan distribusi logistik, pada saat sampai di daerah longsoran, kita mendapatkan serangan secara tiba-tiba dari atas ketinggian yang prajurit berhasil mengidentifikasi dari kelompok Lekagak Telenggen, karena dengan adanya serangan tersebut dilaksanakan balas tembakan sehingga terjadi kontak tembak. Namun dari posisi medan, mereka di atas ketinggian, kita dibawa sehingga menyulitkan kita melaksanakan pengejaran secara segera. Namun upaya prajurit untuk melaksanakan balas tembak secara terbidik, dari laporan di lapangan disampaikan oleh prajurit bahwa mereka juga meyakini, prajurit kita meyakini bahwa dari pihak mereka kemungkinan besar juga jatuh korban antara 3 sampai 5 orang. Itu dari hasil kontak tembak tersebut, anggota meyakini bahwa mereka menembak secara terbidik. Kenyataannya pada saat dilaksanakan pengejaran sampai ke titik kedudukan kelompok KKSB tersebut, mereka melarikan diri secara terpencar ke arah hutan dan ditemukan beberapa barang bukti. Hanya kami tidak bisa memastikan secara pasti apakah benar ada jatuh korban di pihak KKSB karena tidak ditemukan jenazahnya. Tetapi dari hasil keterangan dari anggota yang melaksanakan kontak tembak tersebut, mereka melaksanakan tembakan secara terbidik. Mereka meyakini bahwa kemungkinan besar ada jatuh korban dari pihak mereka. Setelah melaksanakan konsolidasi tadi, ternyata ada anggota kita yang kena tertembak, yaitu Pratu Makamu, Muhammad Makamu, yang kemarin oleh Panglima TNI dianugerahi kenaikan pangkat Anumerta jadi Praka Anumerta. Muhammad Makamu asal dari Kabupaten Luwu, Banggai, Sulawesi Tengah. Tadi pagi sudah dilaksanakan evakuasi melalui jalur menggunakan pesawat Lika Tindika, kemudian selanjutnya dievakuasi ke Makassar. Saat ini jenazah masih disemayamkan di Makassar, rencana besok pagi baru dilanjutkan ke Luwu, Banggai. Demikian, Pak Yuda. Iya, Pak Aidi, kalau tadi saya mendengar kronologis terjadinya insiden penembakan oleh kelompok bersenjata yang ada di Papua di kawasan Puncak Jaya, apakah memang kawasan itu merupakan zona merah yang memang selama ini harus diwaspadai adanya insiden ataupun aksi penyerangan pihak kelompok bersenjata semacam ini, Pak? Yang kita klasifikasi sampai saat ini ada beberapa kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah yang memang merupakan basis mereka yang selama ini kerap kali terjadi insiden-insiden kekerasan dilakukan oleh KKSB. Di antaranya adalah Kabupaten Puncak, kemudian Kabupaten Puncak Jaya sendiri, Kabupaten Danijaya, dan terakhir kemarin Kabupaten Duga. Termasuk juga di Tembagapura. Di Tembagapura itu adalah mereka jadikan basis mereka melakukan perlawanan bersenjata. Itu yang acap kali terjadi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak KKSB, baik kekerasan terhadap rakyat sipil maupun terhadap aparat keamanan. Rakyat sipil yang dimasuk adalah yang selama ini yang banyak jadi korban adalah rakyat sipil
warga non Papua. Nah, itu yang sering dilakukan. Kemudian sementara kepada pihak aparat keamanan, mereka selalu melakukan gangguan-gangguan. Di antaranya juga ada indikasi gangguan tersebut dilaksanakan dan mereka juga merebut senjata untuk memperkuat kekuatan mereka. Nah, ini yang seperti secara umum masyarakat secara umum tidak terpengaruh dari provokasi-provokasi yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang masih bersebelahan paham dengan kita. Dan juga nyatanya dari mereka beberapa waktu yang lalu dari kelompok yang berseberangan dengan ideologi kita ini ada yang menyerahkan diri secara sukarela karena mereka memahami bahwa perjuangan mereka sebenarnya adalah perjuangan semu, perjuangan yang sia-sia untuk merdeka bisa dari NKRI. Sementara nyatanya sekarang bahwa tidak ada satupun bentuk penjajahan yang terjadi di Papua. Jadi seluruh hak yang dimiliki oleh warga negara lain selain orang Papua itu tidak ada satupun hak yang dimiliki oleh warga negara lain selain orang Papua tidak dimiliki oleh orang Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi saudara-saudara kita ini masih diracuni dengan angan-angan ingin merdeka bisa dari NKRI. Itu demikian Mas Yuda. Ya, Pak Aidi, ini terkait dengan proses pengejaran yang tadi ditemukan sejumlah magasin, kemudian juga adanya indikasi dari KKSB juga tertembak pada saat aksi baku tembak. Adakah informasi perkembangan terkait hal ini, Pak? Ini yang kita masih kembangkan. Kita instruksikan kepada seluruh jajaran kita di masing-masing pos untuk melakukan siaga dan memonitoring kemungkinan informasi kedudukan mereka. Karena yang menjadi kebiasaan mereka setiap melakukan gerakan serangan misalnya kepada pihak TNI atau Polri, pada saat melarikan diri mereka melarikan diri secara terpencar untuk kemudian berkumpul di suatu tempat yang mereka tentukan. Kenapa demikian? Karena mereka menguasai medan, mereka besar di medan tersebut setiap saat mereka lalui, sehingga dia bisa tentukan titik-titik tertentu untuk mereka berkumpul. Tapi pada saat melarikan diri mereka melarikan diri secara terpencar. Itu yang sedang kita monitoring, kita identifikasi kemana mereka melarikan diri. Untuk kemudian kita siagakan pasukan kita apabila didapatkan informasi bahwa di titik tertentu misalnya mereka berkumpul lagi kembali, pos mana yang pendekat itulah yang melakukan penindakan. Itu yang kita lakukan. Baik, terima kasih untuk informasinya Bapak Kolonel Infantri Muhammad Aidi, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Jayapura. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.